Oke, kembali lagi. Di sini sudah ada pasien baru, yaitu VGA RTX 3090, tapi bohong. Ini GTX 1650. Kayaknya yang versi biasa, cuman sudah GDDR6. Karena untuk GTX 1650 itu untuk versi yang pertama itu pakai VRAM GDDR5. Untuk yang versi selanjutnya itu pakai VRAM GDDR6. Itu untuk yang 1650 polos, sebelum ke 1650 super yang udah full GDDR6. Usernya bilang kalau Vega ini normal, cuman nyala normal, cuman dia artefak. Kemungkinan besar ada di VRAM. Nanti coba dicek aja di mood match di Nvidia nya, VRAM mana yang trouble atau yang rusak. Sebelum dicek untuk VRAM mana yang rusak, lebih baik kita cek dulu di bagian power rail, mulai dari 12 volt PCIe. Coba kita cek di 12 volt PCIe, resistansi aman, masih 2 kilo, 3,3 aman, tidak ada yang short. Langsung lanjut kita ke pin power, karena ini Vega ada pin powernya, aman ya, 2 kilo, tidak ada yang short. Kita cek tipis aja, lalu kita coba cek langsung di mood match untuk mengetahui di mana VRAM yang trouble, mulai dari A1, A0, B1, B0 atau C1, C0. Oke, langsung saja kita cek di Razer. Kita percepat aja videonya. Ya, di sini bisa dilihat ada artefak ungu di bagian atas layar, dan ini udah pasti kalau di install driver sudah pasti nggak bisa. Kalau di biasanya di device manager errornya kodenya 43. Oke, lanjut kita cek aja langsung ke mode match untuk mengetahui VRAM mana yang rusak. Langsung saja kita coba cek hasilnya. Di sini untuk VRAM yang rusak ada di channel B1. Karena di sini tidak pakai channel A1 dan A0, langsung pakai B0, B1, C0, C1. Jadi yang rusak ada di B1. Langsung kita eksekusi aja untuk penggantian VRAM yang rusak. Untuk mengetahui di mana posisi VRAM channel B1, kita bisa lihat di sini di board view yang ditandai merah itu adalah channel B1. Oke, untuk sebelum kita ganti VRAM yang baru, kita rebel dulu untuk VRAM yang normal, dan nanti tinggal kita pasang sambil kita lepas, nanti langsung kita pasang lagi biar tidak dua kali kerja. Khusus Vega ini dia pakai VRAM dari Micron GDDR6 yang per keping 1 GB, dan untuk proses rebel pakai timah cair dengan stensil direct hit biar lebih cepat aja. Ya, di sini setelah kita ganti VRAM-nya, VRAM Micron D9 WCR dengan yang baru kita ganti ke kode P4GC. Untuk VRAM yang baru yang normal yang kita ganti, dan untuk VRAM bawaannya dia pakai kode 89J2. Kita udah selesai ini proses penggantian VRAM. Kita lanjut tes display. Setelah didinginkan, lanjut tes resistansi untuk memastikan biar aman
untuk di bagian VRAM berapa ohm, dan di bagian power rail lain. Sini untuk di bagian VRAM dapat sekitar 75 ohm, normal, sangat normal. Langsung lanjut kita tes pakai riser untuk tes display. Ternyata udah normal, fix, tidak ada artefak. Kita lanjut pasang heatsink, ganti pasta, kita tes benchmark. Untuk tes mood match terakhir juga hasilnya lolos, pas, jadi kemungkinan besar normal. Ini bisa dilihat di GPU-Z, driver juga sudah terinstall. Di sini terbaca Micron 4 GB, GDDR6. Kita lanjut tes benchmark dan suhu, harusnya sih normal, lolos. Sedikit menjawab untuk teman-teman semuanya yang bertanya, Bang, kalau VGA bekas servis itu bisa awet apa enggak, apakah bisa kumat lagi apa enggak? Ya ini contohnya seperti VGA ini, dia artefak, ada satu VRAM yang rusak, diganti ke VRAM yang bagus, apakah bisa kumat lagi, apakah bisa rusak lagi? Ya kalau seperti itu banyak sekali faktornya. Ini kemungkinan besar kalau VGA itu akan kumat lagi itu mulai dari power supply. Itu kalau biasanya di bagian power, jika kerusakannya ada di MOSFET atau di bagian VRM, kalau power supply-nya tidak diganti, biasanya akan terjadi masalah lagi. Tapi kalau sudah power supply-nya udah bagus, sudah diganti, dan yang penting kita udah tahu penyebabnya itu apa, kenapa kok VGA-nya bisa rusak di bagian VRM. Itu biasanya kalau VRM kan bagian tegangan, bagian supply-nya. Kalau supply-nya bagus, ya kemungkinan besar VGA maupun di servis ataupun baru itu akan jauh lebih awet. Tapi kalau VRAM seperti ini sama, biasanya juga karena power supply atau pemasangan grounding pada PC bisa juga berpengaruh. Suhu atau overheat juga bisa sangat berpengaruh. Biasanya thermal padnya udah rusak atau udah nggak bisa menghantarkan panas dengan baik, biasanya VRAM-nya overheat. Atau memang umur VRAM-nya memang sudah waktunya rusak, ya harus diganti. Itu aja sih. Dan juga tergantung dengan penanganannya. Kalau penanganannya bagus, penanganannya baik, troubleshootingnya benar, udah pasti awet. Tapi kalau penanganannya kurang bagus, ya sebaliknya. Itu aja sih. Kalau mau cari faktornya sebenarnya banyak, nggak cukup dengan satu video. Yang pada intinya teman-teman carilah teknis yang memang teman-teman percaya. Ya itu aja. Dan tambahan lagi, carilah teknisi yang memang memberikan garansi serta bisa memberikan saran dan masukan untuk PC-nya ke depannya biar lebih aman, biar lebih awet, agar tidak ada trouble lagi. Untuk video kali ini itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. See you.